Tapi jangan lupa. Apa? Jangan lupa nanti Pesona Indonesia datang. Oke, oh iya, Pesona Indonesia itu tanggal berapa, Indonesia. Pak? Kau nyanyi sini. Siap, siap. Mendukung diaspora Indonesia dan acara Pesona. Indonesia. Kita akan adakan Pesona Indonesia. Oh, tanggal berapa tuh, Pak? Ya, rencananya Pak masih dalam opsi tanggal. Terbogal jala terbarita Malamaru derude Malamu setai margada. Lanjut, Bang. Ucapan aneh barikala. Ayah saya itu orang Bintuhan, Bengkulu asli. Oh, Bintuhan, ya tahu aku. Nah, kalau ibu saya orang Lembak, Tanjung Batu. Kita ini naik stom apa, Pak? Ketawa loh. Halo, selamat datang kembali ke channel YouTube gua Ardana Gumai. Nah, kali ini gua sedang ada di Darwin. Masih berada di Darwin, tepatnya di depan rumah ataupun Wisma Republik Indonesia yang ada di Darwin. Nah, hari ini gue mau kolaps dengan Pak Konsul, Pak Gulvan Avero dan Ibu. Nah, hari ini pokoknya kita mau ngobrol yang santai-santai dan ringan-ringan aja. Pokoknya obrolannya seru. Jadi kalian yang ada di seantero nih, seantero jagat, terutama teman-teman nih yang orang Indonesia, kalian mungkin mau tahu Wisma Indonesia yang ada di Darwin. Nah, hari ini gua ajak kalian masuk ke dalam Wisma ini. Tempatnya keren dan juga nanti kita akan room tour, guys, ya. Di sini ternyata ada perbedaan, guys. Ada strukturnya itu begini. Ada KBRI, ada KJRI, ada KRI. Nah, kalau di Darwin ini namanya KRI, Konsulat Republik Indonesia. Oke, daripada penasaran, yuk kita masuk, guys. Come on. Yuk kita sekarang masuk. Kita ketok dulu, guys. Oh, assalamualaikum. Waduh, belum diketok sudah buka pintunya, ajaib. Oh, rupanya ada Mas Oki. Sini, Mas. Kok malu-malu, Mas? Aku nggak gigit lagi kok. Sini. Mas Oki, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Oki asalnya dari mana? Dari Jakarta, Bekasi. Jakarta, Bekasi. Oke, udah lama di sini, Mas? Kurang lebih 8 bulan. Oh, 8 bulan. 8 bulan. Oke, Mas, aku mau tanya, ada bapak nggak sama ibu? Kenapa? Ada bapak sama ibu nggak? Ada. Ada ya di dalam ya? Di dalam. Ya udah, aku mau ngobrol-ngobrol sama bapak dulu. Silakan. Oke, thank you, Mas Oki. Silakan. Oke, guys, nah sekarang ini ada gambar Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden kita. Nah, di sini ada buku tamu dan kita harus isi dulu, guys. Sebentar ya. Halo Pak Jokowi. Oke, sudah, guys. Oke, yuk sekarang kita menuju ke dalam. Halo Pak, Ibu, assalamualaikum. Iya. Dan kita juga. Oh, ada Jimmy di sini. Oh, Jimmy lagi ada ini ya, lagi ada pertemuan khusus. Ngomong-ngomong dengan Jimmy. Oh, lagi sama Jimmy. Oh, aku telat berarti ya. Gimana Pak? Kabar? Baik, alhamdulillah. Udah janji telat, Pak. Oh iya, maaf. Di sini pada nggak macet ya. Waduh. Nah guys, tadi aku agak sedikit telat karena tadi itu enak banget tidurnya di sini dan bangunnya kesiangan karena capek banget, guys. Di sini dapat tugas karena di sini bersama Jimmy juga. Ayo Jim, kita ngobrol bareng. Yuk. Kita duduk di sana, yuk. Silakan. Ya.
Pak, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat. Puasa Pak, Bu? Alhamdulillah. Puasa insya Allah ya. Semoga kita bisa full nih puasanya hari ini. Amin, Ya. amin, amin. Tahu nggak guys, di sini itu udaranya panas banget. Karena gua dari Sydney. Jadi Sydney itu udah fall ya, Jimmy ya, udah fall. sudah mau musim dingin ya. Udah musimnya. Sekarang rata-rata di Sydney berapa derajat nih? Rata-rata di sini sekarang 20 derajat. 20 derajat. Oh, sejuk tuh. Sejuk. Sama Ya. di Curug. Serasa di Curug guys. Sama Kalian Curug. kalau mau tahu Curug di mana, nanti kita tanya-tanya, kita kulik dari Pak siapa coba. Yuk kita minta perkenalan sama beliau. Pak, silakan Pak. Pak, perkenalan di channel YouTube-nya Ardana. Nama saya Gulfan Apero. Saya sebagai Konsul Republik Indonesia untuk Northern Territory dan saya berasal dari kota kecil di Provinsi Bengkulu yang dinamakan Kota Curug, Kabupaten Jalembong. Oh, mantap. Ya, kita ke Ibu. Ibu, silakan Bu perkenalkan diri. Nama saya Uke Gumiarni, sama seperti Bapak. Saya kelahiran Jambi, tapi besar dan dari kecil sampai besar dewasa SMA yaitu di Bengkulu. Wah, pacak kecek bahasa Bengkulu ya. Pacak lah. Nah, kita kecek bahasa Bengkulu. Kalau ini gak usah diragukan lagi nih. Diaspora kita, pengusaha yang sukses di Sydney, Australia. Aku Jimmy, aku diaspora Indonesia yang kebetulan yang ada di Australia. Saat ini saya sedang bersama Pak Gufron dan Ibu untuk ngobrol-ngobrol ringan dengan beliau. Oke guys, tadi kita sudah berkenalan langsung dengan Pak Gulfan Apero dan juga Ibu Oke. Nah, hari ini kita memang mau ngobrol ringan-ringan aja. Mau tahu nggak cerita beliau waktu pacaran dulu? Kita tanya yuk guys. Pak, mau nanya nih Pak, agak sedikit kita flashback ke masa lalu. Bapak sama Ibu dulu ketemu di mana sih? Nah, ini siapa dulu tuh yang mau ditanya? Oke, Ibu dulu boleh. Kita ketemunya itu di Jakarta. Biasa ya kalau namanya orang perantauan ya, Iya. selalu mencari orang yang satu daerah. Satu daerah, biar enak ya bumbunya Iya, ya. mungkin untuk komunikasi atau apalah gitu ya. Nah, Bapak itu waktu pertama kali ketemunya itu datang ke tempat kos saya. Kita kos waktu itu. Saya kos waktu Yeah. itu di daerah Hutan Kayu. Datang di situ kenal. Ya. Tapi baru ketemu lagi itu setelah 3 tahun ya. 3 tahun kemudian ya. 3 tahun kemudian. Itu kenal di mana tuh Pak? Di Kenalnya di kampus? Bapak datang enggak? Oh, main ke kosan tadi ya. Ke kosan tadi. Kebetulan saya ada kenal sama temennya. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Biasa dikenal-kenalin gitu ya Pak ya. Tapi waktu itu belum ada apa-apa, jadi baru ketemu laginya itu setelah 3 tahun kemudian. Lama juga ya Bu ya, 3 tahun baru ketemu lagi. Iya, itu Nah, pun juga ketemu pada saat saya udah mau nyusun skripsi. Oh, Ibu dulu sekolah atau Saya kuliah di mana? Kuliah di Universitas Islam Jakarta. UIJ. Ya, di Hutan Kayu. Oh, Terus Pak, 3 tahun itu kemana aja? Kok baru ketemu lagi setelah 3 tahun? Ya, saya berkunjung ke tempatnya Uke waktu itu bersama teman. Karena yang teman saya itu yang temannya Uke. Jadi kemudian kita secara kebetulan ketemunya itu di Bengkulu justru. Oke, di Bengkulu Waktu malah. saya sudah selesai kuliah, saya istirahat dulu di Bengkulu selama kurang lebih sekitar 3 bulan. Oke. Nah, disitulah ketemunya dengan dengan Uke. Kemudian saya telepon ke rumahnya, ngajak jalan, jalan ke pantai, naik motor. Oh, di Bengkulu Ya, naik motor tuh kan seru itu. tuh Pak, banyak laut. Banyak laut. Nah, disitulah proses perkenalan. Selanjutnya, kemudian saya kembali ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Langsung jadi diplomat ya Pak? Setelah lulus sekolah waktu itu? Ya, setelah kenal sama Uke 3 bulan di Bengkulu, saya istirahat setelah tamat kuliah, saya kembali ke Jakarta, melamar kerja, diterima di kantor pengacara. Jadi sempat kerja selama kurang lebih setahun di kantor pengacara di Jakarta.
Nah, setelah bekerja di kantor pengacara hampir setahun, nah saya berproses hubungan dengan UKE itu sudah menentukan tanggal pertunangan ya, pertunangan dan kita merencanakan untuk menikah di bulan Juni ya. Tahun berapa tuh, Pak? Bulan Maret ya. Jadi waktu itu tahun 90-an ya. Jadi waktu itu setelah kerja di kantor pengacara itu, kemudian ada kita udah mau perencanaan mau menikah waktu itu bulan Desember kita tunangan dan Maret mau menikah. Oke. Cuma di dalam proses setelah tunangan itu ada penerimaan pegawai negeri sipil di Kemenlu. Oke Bu, ditahan dulu, ditahan. Nah, ini kan banyak nih Pak informasi yang bakal aku gali nih Pak. Cuman kalau ngelihat ini Wisma kan gede banget. Gimana kalau kita sekalian room tour Pak? Oke, mungkin kita bisa kolam renang mungkin kan Pak? Silakan. Oke. Tadi sampai di Ada penerimaan PNS di Kemenlu. Oke, itu guys ya keywordnya. Jadi sekarang kita pindah tempat dulu biar kalian bisa ngelihat betapa indahnya dan betapa mewahnya Wisma Konsulat Republik Indonesia yang ada di Darwin. Yuk guys, kita pindah lokasi. Jadi guys, aku itu buat konten ini dalam tekanan. Dia tadi tidak mau. Nah, itu aku pakai topi. Oh silakan. Tadi itu Jimmy nggak mau ikut dalam konten ini, tapi gua paksa. Sorry Jim. Okay. I'm sorry but I'm glad. Oke guys, sekarang kita itu sudah berada di halaman ataupun juga di tamannya Wisma Republik Indonesia yang ada di Darwin ini. Pak, kita mau ngelihat kemana aja nih Pak? Nah, sekarang kita lihat dulu sekitar di dalam halaman Wisma Konsul Republik Indonesia ini, Darwin ini ya. Ini adalah kolam renang. Di sini biasanya kita mengadakan tempat kegiatan acara misalnya acara kemasyarakatan, kemudian juga ada resepsi diplomatik. Kita laksanakan di area ini. Di situ ada panggung. Ya, panggung itu biasanya kita gunakan untuk penampilan baik itu tarian-tarian, kalau ada penyanyi yang akan mengisi acara di situ. Aku nanti ngisi acara di sini. Most welcome. Oh, thank you. Oh, ini panggungnya Pak ya? Ini panggungnya ya. Oh, ini termasuk panggung. Fasilitas umum, ada beberapa toilet, ada tempat berarti ya. Oh, ini dia lokasinya. Oh, ini tempat wudhunya. Oke. Oh, ini juga bisa dijadikan panggung untuk ini ya, Pak, performs ya. Ini memang panggung. Panggung, kita taruh meja-meja di sana, nanti taruh porsi. Jadi sambil menikmati santapan dan Nusantara. Oke. Ya, jadi masyarakat Indonesia ataupun orang asing yang kita undang untuk dapat menyaksikan hiburan melalui panggung ini, panggung permanen ini. Ya. Selama Bapak menjabat sudah berapa kali mengadakan acara di sini, Pak? Ya, saya datang di sini dalam kondisi COVID ya, pandemi COVID-19, sehingga kita membatasi kegiatan-kegiatan. Untuk acara besarnya belum kita laksanakan, baru besok ini, insya Allah kita akan laksanakan acara open house untuk Idul Fitri. Dan ini akan ada pertunjukan di sini nanti oleh anak-anak. Oke, diaspora Indonesia di sini Pak ya. Indonesia. Oke. Enak nih Pak tempatnya Pak. Bapak sering berenang nggak Pak?
Ya beberapa kali saja karena kan kolam renangnya nggak terlalu dalam ini. Bapak tinggi banget ya Pak ya. Ya, Sementara ini Bapak yang paling banyak berenang di sini. Jimmy mau berenang? Oke Pak, kita ke sisi yang lain mungkin Nah, ya. kalau mau lihat ke atas, Oh boleh ya. kalau lihat di atas fasilitas yang dimiliki oleh Wisma. Oh ada kamar tamu. Oke. Ini 2 lantai ya Pak ya? Ini 2 lantai. Ini bagian belakang bangunan. Iya. Ini untuk ya Ini kamar tamu ya Pak ya? tamu VIP di sini. Oh, oke. Jadi silakan ya Oke. untuk tamu-tamu VIP ini di sini. Ini sepertinya ini tamu VIP seperti saya ya Pak ya? Ya, bisa. Oke, kita buka. Nah ini Oh ada 2 kamar langsung. ada 2 kamar. Berarti kita ke sini dulu. Ini kamar yang pertama. Ini kotor nih, Oh ini tempat, ini bisa dipakai untuk sholat nih. Nah, jadi untuk tamu-tamu Ya. kita tinggal di sini. Ya. Langsung sini, langsung sini masuk. Wah ini enak banget nih di sini guys. Ada. Oke, ada terasnya. Oke. Enak kalau tinggal apa namanya duduk tamu duduk di sini. Oh langsung ini ya, dia langsung connect Nah ini begini. tamu untuk kamar VIP-nya ini. Ini VIP. Ya. Enak banget. Ya tapi tergantung situasi apa namanya kondisi kamu pada saat ini. Iya. Tapi penamaannya saja ini. Iya iya. Ya, Dua-duanya bagus, Pak. Iya. Pasti jam. Dua-duanya bagus, standar memadai. Yes. Dan ini kalau fasilitasnya lebih bagus dari hotel. Ya lebih lengkap ya Pak. Lebih lengkap dari hotel. Lebih bagus daripada hotel Iya. saya dan Lebih hotel. bagus. Mungkin dari hotel yang Ya aku tempatin ya. Altai apa namanya? Alat. Oh Pak kita nggak sebutin ini, kita nggak di endorse sama apartemen hotel iya, itu. Nah, jadi ini lebih bagus. Lebih bagus ya. Ya. Oh, ini Dan juga. selalu luas kamarnya pun lebih besar dan Lebih ini semua besar. milik Republik Indonesia. Ya. Ya milik negara yang harus kita jaga, kita rawat, apa namanya untuk kita pelihara. Ya benar sekali. Tidak sembarangan orang pun yang bisa tinggal di sini. Benar. Ini kan punya milik negara. Ya benar. Harus direkomendasikan. Rekomendasi. Punya juga Oh, ya? fasilitas rumah, apartemen milik kantor. Dan kalau ada FWI yang bermasalah, yang memerlukan penampungan, Bisa kita di situ tampung ya, untuk di rumah. Oke Pak, tadi Bapak bilang kalau Wisma yang satu lagi ya, atau Ya. tinggal di satu lagi itu dalam bentuk rumah atau apa? Nah itu apartemen. Nah apartemen itu kita apa namanya kita siapkan jika ada warga negara Indonesia yang mengalami permasalahan dan memerlukan apa namanya akomodasi secara darurat, kita taruh di situ. Jadi ada 3 kamar. Ada 3 kamar. Pertanyaan saya itu ketika terjadi pandemi, kemudian ada warga negara Indonesia kan di sini ada adik-adik PHP atau mungkin student yang bermasalah ataupun yang lainnya. Apakah dari pihak konsulat ini memberikan akomodasi buat mereka? Sepanjang dibutuhkan kita berikan, tapi sejauh ini adik-adik kita di WHP ini mereka belum masih dalam tahap yang bisa normal, ya masih bisa seperti biasa. Dan memang awal-awalnya pada saat di Northern Territory lockdown itu memang ada di WHP kita ini banyak yang sudah kehilangan pekerjaan. Tapi pada saat itu tidak sempat memerlukan ada permintaan akomodasi, tetapi kita bantu untuk logistik. Ya logistik. Itu logistiknya apa juga? Logistik itu ya sembako, Ya. ya sembako standar lah ya yang dibutuhkan untuk
kita buat. Nah, sekiranya pada saat itu diperlukan adanya akomodasi untuk WNI adik-adik kita UHP-nya, kita sudah siapkan dengan, dan bila perlu di Wisma ini kita manfaatkan juga untuk mereka dalam keadaan darurat. Sip guys, memang maksimal sekali nih bantuannya dari konsulat yang ada di Darwin ini. Nah, kita pindah lagi yuk. Coba. Ternyata guys, di sini ada daun singkong juga. Ibu Oke mau memperlihatkan daun singkong kesayangannya. Daun singkong. Oke. Wah, kita ini muter-muter bener ya Bu ya. Oh, ini asoka. Nih guys, daun singkong ya guys. Ini bawahnya pengen nyambel aja. Oke, tadi kita udah muter-muter nih. Boleh. Kita udah muter-muter tadi kan ngeliat di lantai 2, lantai 1, terus sekarang di halaman. Nah Bu, dari tadi ini muter-muter, aku nggak ngeliat anak-anak kemana Bu? Anak-anak Ibu sama Bapak. Kalau anak saya yang nomor 1 Gaza udah menikah. Oh, gimana sekarang? Sekarang di London. Oh, di London. Oke. Terus kerja di situ. Ya. Yang nomor 2 kemarin udah selesai sekolah, pulang ke Indonesia dan kerja di Indonesia. Sekarang kita keluar nih guys, sambil pindah lokasi lagi. Dia laki-laki. Itu sekarang di London lagi, bukan di London, di UK. Ngambil S2 di Glasgow. Oh, di Glasgow. S2 ya sekarang ya. Putra putri berapa Bu jumlahnya? 3. 2 perempuan, 1 laki. Oke, udah punya cucu belum? Belum. Oh. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Menantu bule atau orang Indo? Oh, bule. Waduh. Ini aduh guys, pasti keren guys. Peranakan Bengkulu, Arab, bule. Waduh, mantap. Sekarang kita udah muter-muter nih Bu. Kita mau kemana lagi kira-kira? Oh iya. Kita mau lihat Darwin, kita ke Night Cliff ya. Pantainya indah banget. Ya. Yaudah guys. Kayaknya mau pulang nanti malam. Kalau bisa sore itu ada sunset. Bagus banget. Oke, nggak apa-apa Bu. Yang penting kita sudah ngeliat walaupun nggak ada sunset. Iya. Oke. Berarti kita langsung guys ke sana guys. Come on. Wah, udaranya ini panas banget ya Pak ya. Sekarang Ibu ngajakin kita ke Night Cliff Pak. Oke. Yuk. Ya, langsung jalan Jim. Langsung jalan. Ya, silakan. Wah, ini abang kita nih Bang Yandra. Mau kemana kita Bang? Mutar-mutar. Iya siap. Pas kita buka pas corona juga. Halo Bang Yandra. Kita mau kemana nih? Mutar-mutar aja. Mutar-mutar aja. Oke. Nah guys, jadi sekarang kita mau menuju ke mana tadi? Night Cliff. Bukan night club ya guys, karena di sini siang-siang jadi night clubnya nggak ada. Jadi kita mau menuju ke Night Cliff. Di sana tuh tempatnya apa Bu? Pantai gitu. Pantai. Oke. Sunset itu ya.
Oh, klipnya bagus. Oke guys, kalau gitu kita heading to Hati-hati, banyak buaya juga sih. Oh, di sini tuh buaya laut banyak ya Pak ya? Buayanya banyak di sini. Oke. Jadi walaupun pantainya kadang-kadang cantik, Oke. tapi tidak boleh untuk berenang karena ada buaya air asin itu. Ada buaya air asin. Nah. Tapi Jimmy tuh gini Pak, supaya buaya dia punya niat khusus kan. Temen dong, temen berarti. Bukan, dia mau ngedorong aku ke sana Pak, ke dalam. Cantik ini, makanya nggak boleh berenang. Iya, dia kencang di pantai. Bapak di sini favoritnya pantainya apa Pak? Oh, kita pantai Casuarina Beach itu luar biasa bagus itu. Oh, oke. Bersih dan panjang sekali pantainya. Long Beach yang kayak di Long Los Beach, Angeles iya. ya Pak ya. Ya, kita juga panjang lah. kita juga Oh iya, punya ada pantai panjang loh di Pantai panjang Bengkulu. Bengkulu itu lebih cantik loh dari Oh iya. sini. Iya. Maaf ya Bang Yandra ya, agak sedikit mengganggu. Iya, di pantai panjang Bengkulu itu ini Pak ya. Oh, cantik. Cantik itu, Yang jangan soal salah. pantai Indonesia nggak ada kalahnya Iya, lah. iya benar Luar sekali. biasa pantai kita, pantai pasir putih, pasir hitam, apapun kita punya. Pasir putih, pasir Iya. hitam, pasir ungu, pantai pelangi juga ada. Pantai yang orange pun kita punya. Oke. Jadi luar biasa kalau Indonesia. Benar, nggak kalah Nggak pokoknya. kalah. Oke. Di sini kan jarang apa namanya lihat pantai bagus di sini. Mm-mm. Ya, jadi kalau kita kan pantai bagus banyak. Banyak banget, apalagi di Bali, Lombok, Bengkulu. Ya Bengkulu. Iya. Tapi Bengkulu juga Pak, sepertinya ini ya lautnya itu kayak nggak bisa dipakai untuk mandi juga ya, berenang gitu ya, karena pantai lepas begitu. Pantai lepas. Iya. Pantai Iya. lepas. Dan itu kan bahaya ya Pak ya kalau pantai Nah, lepas itu ya. Ya untuk orang-orang yang baru belajar berenang disarankan untuk tidak berenang di pantai panjang Bengkulu. Oh oke, Ya, berarti karena Jimmy ombak- tuh bisa Jim. Karena ombaknya besar-besar. Bener bener. Kita ini naik storm apa Pak? Kenapa lah? Naik storm. Ya. Storm Paraikala. Perika lah. Jadi guys kita tuh next storm sekarang guys. Ibu kenapa? Saya orang Lembak, jadi kalau ngomong Paraika lah apa-apa itu ketawa. Jadi ingatkan pengalaman ya Bu. Iya, benar. Ayah saya itu orang Bintuhan, Bengkulu asli. Oh Bintuhan, ya tahu Nah, aku. nah, kalau ibu saya orang Lembak, Tanjung Agung. Jadi kalau udah ngomong kayak gitu tuh jadi ingat lagi. Tapi ngerti. Ngerti ya. Nah, Ini perjalanannya ini bagus banget dan aku lihat di Darwin ini suasana itu seperti Indonesia ya Bu ya. Kalau mobilnya mogor, yang Bengkulu bilang, ini mobilnya. Champion Paraikala. Apa Pak? Bilang Pak. Labian. Ya, Pecaban aneh Paraikala. Jadi kita tuh bernostalgia guys, pakai bahasa-bahasa dari Sumatera sana. Nah, oke, kebetulan aku tahu bahasa itu gitu kan. Udah lama nih. Nah, ini abang itu nih juga orang dari Sumatera guys. Ya. Bang Yandra ini. Yandra, ya. Halak kita. Om Yandra ini dari ini dia, dari Sumatera. Medan dia. Medan. Ya. Promosi dong, kamu halamannya di mana Bang Yandra? oh, dia Melayu. Malahnya Om Mandailing ya? Lubis. Oh Lubis. Mandailing ya Bang ya? Aku ada lagu Bang. Adong sada parende darbogal jala tarbarita malamaru derude malamu setai margana. Lanjut Bang. Ini halak kitanya pun gak hafal. Macam mana pula kau? Nangis ntar. Iya nih Bang. Pokoknya hari ini kita bikin happy guys ya. Ngobrolnya yang santai-santai saja. Santai kayak di pantai. Oke? Yuk, heading to Eclipse ya Bu ya? Apa? Night clip. Oke, night clip. Ya walaupun siang malam namanya nggak berubah. Tetap Night. clip. Iya, Nggak berubah menjadi day clip. day clip. Enggak juga jadi morning clip. Morning clip. Ya, Ujung tetap enggak Pak, berubah. mungkin dia bisa berubah jadi apa Pak? Jadi fall clip. Oh, ini dia ad clips guys. Night clips kok ad clips. Night clips. Wah, keren banget.
Oke. Dorong ya. Come on. Nih guys, tempatnya guys. Wah, cuman sayang temporary close. Dan itu kita lihat ada bule pangku-pangkuan. Walaupun sudah tua guys. Ya kan? Bulenya pangku-pangkuan. Kakek nenek pangkuan loh, Pak. Mau Palembang lebih janganlah malu. Iya, kalau kecek wong Palembang. Oke. Palembang. Oh, Palembang kan. Mana pelaku Pak, ini kan sayang banget jadi tutup ya ininya. Ya biasanya kalau dalam ditutup itu mungkin ada perbaikan. Ada perbaikan ya. Biasanya nggak tertutup. Karena kan itu kan telapak ya, itu kan kayu-kayu. Jadi kalau renggang ada yang lampu itu kan membahayakan orang bisa jatuh ke bawah itu kan dalam itu. Ini dalam ya Pak? Berapa meter nih Pak? Sambil jalan yuk Pak. Ada dari sekitar Itu ada. 3 meter. Oh oke. Oh ini ada burung-burungnya juga, indah banget. Hihi. I don't know whether you are also holiday in the Sydney or you are working or is working day in Sydney right now. Oh, so Hi Nikki. How are you Nikki? Fantastic. well, I accompany a chance to visit nightclub, even though this is a day, but we don't say it's a day clip, but still nightclub, right? Wah, itu ada ibu guys. Ini kita zoom. Wah, lagi eksis. Jadi guys, ini night shift-nya. Dan coba ya. Lihat ibu lagi ngapain? Oh, agak ini Wah ibu, dapat ininya, angle-nya. Wah, hasilnya keren banget guys. Iya, tempatnya keren banget. Pokoknya kalau kalian ke Darwin harus mampir ke naik. Good. Guys, pokoknya kalau kalian ke Darwin jangan lupa mampir ke naik. Keren banget guys tempatnya. Dia juga tempat posisinya tidak jauh gitu loh dari jalan, dan kalau kita parkir mobil dari tempat parkir mobilnya itu menuju kemari itu paling 3-4 meter aja udah sampai. Keren. Ibu sering nggak Bu kemari Bu? Sering sama Bapak juga ya? Olahraga sama Bapak. Biasanya Ibu kesini hari apa Bu? Weekend ya sama Bapak. Ujung sana. Wah itu lumayan jauh juga ya Bu ya? Pakai
keren juga. Ini salah satu tempat favorit Ibu ya, Bu ya? Ya, karena dekat. Dekat ya sih. Ya. Benar ya. Selain ini tempat Ibu favoritnya di mana lagi, Bu? Ya paling kalau mau yang agak dekat ke Richfield. Richfield ya. Di Step Renang. Bu ya. Sini nggak boleh, Bu ya? Ini dekat. Sini ya. Oh guys. Ya sih, tempatnya memang nggak mendukung. Kalau dari sebelah sini itu ini apa jembatan ini sebenarnya kalau nggak ditutup kita bisa ke sana foto-foto dan kita bisa ini Bu ya, bahkan bisa ini mancing dan juga kita bisa ke airnya di situ tuh guys. Coba nih, gua zoom tuh, ini tangganya tuh guys. Tangga perlu ke bawah. Cuma nanti kalau ada suara angin gresek gitu, sorry ya guys. Oke. Oke guys, sekarang kita sudah pindah lokasi ya. Walaupun tempatnya beda, tapi pertanyaannya sama. Nah, Pak, waktu Bapak dulu mau memutuskan masuk ke Menlu itu tahun berapa dan kenapa itu, Pak, mau masuk Menlu? Iya, sebenarnya saya tidak punya bercita-cita untuk menjadi seorang diplomat. Ya. Cita-cita saya itu jadi notaris. Bahkan ketika saya bekerja di kantor pengacara pada tahun 89 yang lalu, Ya. Saya sudah mendaftar di notariat Fakultas Hukum Pajajaran, dan pada saat itu saya mendampingi UKE untuk berkunjung ke rumah salah seorang teman. Oh. Jadi gimana tadi Pak, Bapak datang ke rumah salah seorang teman. Wah, terus Ya. Pak? Begitu ketika pulang, teman itu memberikan satu lembar kertas yang nyatakan, Pan, kamu mau masuk ke Kemlu nggak? Ini ada pembukaan penerimaan sarjana di Kemlu. Saya bilang enggak lah. Saya bilang saya sudah bekerja di kantor pengacara dan pada saat itu ya sudah cukup mapan lah untuk kehidupan pada saat itu. Ya. Lagian kemudian sama UKE dia ambil itu selebaran itu. Ya. Kemudian dia yang melengkapi semua. Jadi Ibu yang ngisi persyaratan. semuanya? Oh, Ya. aduh. Berjasa nih Ibu. Dia yang kirim. Tanpa pengetahuan Bapak? Enggak, sekitar tanda tangan. Oh. Tanda tangan. Ya posnya. Kirim via pos. Kemudian setelah itu berproses. Sambil saya bekerja, berproses, ada panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga. Kalau nggak salah panggilan kelima, sampai kelima atau keenam yang terakhir itu baru dinyatakan lulus. Ya, itu ternyata serius akhirnya. Setelah itu istri menyarankan memang sebaiknya bekerja di Kementerian Luar Negeri. Tapi susah nggak Pak proses itu Pak? Karena saya tidak punya beban. Ya, proses untuk ininya menjadi seorang diplomat ataupun tes CPNS-nya ya Pak ya? Nah, karena saya waktu itu tidak punya beban sama sekali. Tidak punya beban sama sekali untuk lulus. Lulus atau enggak ya nggak apa-apa lulus lah atau gitu tidak, ya. tidak masalah, orang saya sudah punya pekerjaan. Ya. Nah, jadi alhamdulillah ya lulus, berproses seperti mengalir saja begitu. Mengalir saja. Ya, tidak ada persiapan, tidak ada apa. Berarti Bapak memang luar biasa, tanpa persiapan bisa lulus guys. Nah itu apa Pak ininya, apa rahasianya? Apa memang udah pinter banget gitu kan, atau memang karena tadi tidak ada persiapan? Itu rahasianya apa Pak? Doa. Pertama doa, terus yang Doa. kedua pakai logika. Ya, jadi saya lebih banyak bermain di logika dari zaman kuliah dulu mungkin sampai sekarang ini. Saya banyak bermain kepada logika daripada hafalan. Artinya segala sesuatu yang ditanya itu kita menjawabnya berdasarkan logika. Jadi saya berpedoman ke itu saja, baik dalam bekerja dan sebagainya. Tidak perlu menghafal A sampai Z dan sebagainya. Alhamdulillah ya lancar-lancar aja. Dan guys, sekarang tuh kita ada di daerah Night Cliffs ya. Di sini tuh di pinggir pantai. Jadi kalau bernostalgia tuh kayak
berada di posisi laut-laut di daerah Bengkulu gitu guys. Ya, Bener nggak Pak? betul. Itulah Betul. kita Ini kan pilih di- duduk di sini. Di apa Pantai Panjang Ya. Bengkulu itu kan ada pohon-pohon Pohon-pohonnya seperti sama, ini kan iya. pinus Ini ya, pinus, ya. sama kan tapi lebih tinggi ya kalau di Bengkulu. Ya. Ini mungkin nampaknya baru ditanam ya ini ya. Dan terlalu usianya tidak terlalu, tapi di Bengkulu udah tinggi-tinggi. Besar-besar. Besar-besar ya. Bedanya kalau di Bengkulu kan pantainya pasir panjang gitu. Ya. Ini kan berbatuan, ada klip. Nggak ada pasir nih ya Pak? Nggak ada pasir. Sebelah sana tapi ada. Ya. Oke. Ada di Kasuarina sana, Pantai Kasuarina. Ya. Ya berarti Pak, masyarakat Bengkulu itu wah bangga banget ya Pak ya, apa namanya, memiliki putra daerah seperti Bapak. Nah pertanyaan saya Pak, apakah putra daerah dari Bengkulu itu ada yang menjadi menduduki gitu jabatan-jabatan penting di negara kita di Indonesia? Oh, banyak, Pak ya? banyak, Di antaranya banyak, siapa ya. ya Pak? Banyak itu di anggota DPD kita punya ya, di bahkan jenderal pun kita ada orang-orang Bengkulu gitu ya. Jenderal baik di jenderal apa nama kepolisian, angkatan darat, angkatan laut ada. Oke Pak, sepertinya kita ke Ibu nih. Ibu gimana Bu, mau cerita apa lagi nih tentang selama mendampingi Bapak menjadi seorang istri diplomat? Suka dukanya mungkin Bu. Kalau sukanya mungkin lebih banyak suka dibanding duka, Ya, karena ya. memang Happy ya Bu pekerjaannya ya. karena tergantung kitanya juga untuk membuat senang apa enggak Oke. gitu ya. Itu suara kita kuatin lagi ya. Karena kita di pinggir pantai guys, jadi takutnya nggak kedengeran. Jadi senang enggaknya di suatu tempat itu tergantung kitanya menyikapinya, Iya. gimana kita bisa membuat itu senang ya. Karena waktu pertama kali kita posting itu kan di Jeddah, Saudi Arabia ya. Oke. Jadi kalau kita lihat kalau kita tinggal itu mungkin agak kaget juga kalau kita dari Indonesia ke Ada Jeddah culture shocknya ya. ya, karena di situ kita khususnya perempuan ya, itu kan nggak bisa keluar seenaknya Harus gitu. didampingi ya. Terus nggak bisa nyetir juga Ya. gitu, jadi segala urusan untuk rumah tangga itu kadang agak terhambat lah ya. Jadi nunggu suami pulang baru kita bisa belanja, atau urusan Ya. sekolah anak-anak dijemput dulu baru ke sekolahan anak-anak. Jadi itu aja sih. Cuma kalau di sana itu enaknya ya alhamdulillah ya, kita bisa ibadah, Bisa umroh, bisa haji. Umroh tiap minggu loh. Bisa haji. Wah, kalau itu udah berapa kali umrah nih Pak? Waduh, kita nggak hitung ya. Iya. Ya gitu. Jadi, Kami kan jarak Jeddah, 1 jam, 2 Jeddah jam lah Mekah ya. itu kan 1 jam. Ya, 1 Nah, jam. jadi kita apalagi bulan puasa. Kalau bulan puasa itu kami usahakan untuk malam-malam ganjil tarawih di Mekah. Enak dong ya, pulang pergi. Oh gitu iya, ya, Pak, ya? jadi umroh dapat, tarawih dapat, sholat umroh dapat, tarawih. Ibadahnya jadi Ya, berlipat jadi pahalanya Pak ya. kami berangkat dari Jeddah itu biasanya sekitar jam 11. Ya, Oh, jam oke. 11 sampai jam 12, kemudian kita sholat zuhur dulu, sholat zuhur, kemudian kita umroh, nanti ketemu di asar. Ketemu di asar, selesai, nunggu maghrib ya, bukaan, sudah buka, kita nunggu isya. Oh, Nah, ini tarawih. Ya, Oh, pulang oke. sampai Jeddah, sampai rumah lagi jam setengah Malam satu lah, Pak, ya. malam, atau sampai jam Sahur. setengah 2. Langsung sahur. Nah, ada tidur dulu lah, karena sahur beberapa jam, kemudian bangun lagi. Ya, kadang-kadang yang nggak tidur lagi. Oh, seru Langsung sahur. banget Pak. Ya, Itu Jeddah itu negara pertama ya Bu ya? penempatan pertama. Penempatan Ya. pertama. Terus masih ingat nggak Bu? Negara kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. negara kedua Lihat main lagi Bu. negara kedua waktu itu kita di Doha, Qatar. Oh, masih daerah Emirat Arab ya. Qatar. Middle East ya. Jazirah Arab. Jazirah Arab. Jadi di Doha itu kotanya kecil ya, maksudnya hampir sama seperti Darwin ini. Oke. Dari ujung ke ujung habis gitu ya. Jadi tapi lumayan di situ kita agak sedikit bangga menjadi warga negara Indonesia di situ, karena kebanyakan di situ juga kan banyak tenaga ahli ya. Jadi ahli banyak minyak, Kerja di nah, pasar minyak. kerja Ya. di perminyakan di mana Tafco gitu ya, Di
gas Qatar dan oil, Qatar gas, Rasgas gitu. Jadi di situ juga ya enak, alhamdulillah ya. Ya. Berarti sudah berapa kali penempatan negara yang sudah didatang? 5. Ini yang penting yang saya suka. Kita itu bukan hanya perlu bangga, banyak tenaga kerja kita itu ya, di sektor formal seperti di industri perminyakan. Di Qatar waktu saya di situ ada kurang lebih sekitar 4.000 orang Indonesia. Oh, menduduki posisi-posisi penting ya. Posisi penting. Dan Dari Arun. dari Arun, dari Bontang. Ya, Arun dari itu maksudnya di Aceh. provinsi LNG Arun itu kan ada Oke. mereka itu direkrut bekerja ke Qatar. Ya. Jadi banyak orang-orang kita waktu saya itu bukan hanya di satu tempat, tapi di beberapa tempat. Hampir industri migas Qatar dan petrochemicalnya itu merekrut orang-orang Indonesia. Oke. Nah, jadi Bangga guys jadi orang ya, Indonesia. jadi tenaga kerja Indonesia itu sudah mendunia sejak dari dulu. Oh, oke. Berarti dari Jeddah ke Qatar terus Ya. mana lagi? Roma. Roma. Oh, Roma. Wah, Itali. Roma. Wah, enak banget tuh Pak di sana ya. Ya. Udah di Roma berapa lama? Di Roma 4 tahun Pak. Oh, semua 4 tahun. 4 tahun. Ya, kecuali di Jeddah itu kita 3 tahun 8 bulan. Oke, hampir 3 4 tahun tahun, ya. hampir 4 tahun. Udah ada di Roma ke UK. Ke UK. Wah, mantap lagi. Tapi kita nggak bahas masalah Reinhardt lagi, guys. Jangan, udah stop dulu. Udah stop dulu itu. Oke, dari UK baru ke Darwin. Darwin. Kaget nggak Bu dari Pak ketika dari Darwin yang ada udaranya mungkin dingin, ada saljunya, ada gimana, terus tiba-tiba sekarang ke tropis. Ini tropis ya? Termasuk Tropis. Ya. Tropis Darwin. Ya, karena kita itu kan sudah terbiasa berupaya untuk menyesuaikan dengan baik lingkungan kerja, kondisi alam dan sebagainya secara cepat. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak kemanapun juga. Harus Ya. strong, guys, Ya, harus strong. Tapi yang bermasalah anak-anak. Sekarang dipisah ya Pak ya, berpisah ya. Ya, anak-anak itu ya mereka kan sekolah. Ya. Sekolah itu begitu masuk sekolah kan ketemu dengan teman baru. Dengan situasi baru, lingkungan baru, pelajaran Beradaptasi sistem yang baru, lagi. beradaptasi, balik Iya. lagi ke Indonesia. Nah, mungkin yang punya problem terhadap kehidupan seorang diplomat itu ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak itu sudah merasa ada yang tidak punya ijazah SMP, ya kan, di Indonesia ada yang tidak punya teman, ya temannya di luar negeri semua, ya kan, begitu. Reuni-reuni nggak Ya, ada. reuni-reuni nggak ada. Nah, ini yang repot ini kan. Ya, Benar. jadi kalau beda kalau misalnya dia secara terus-menerus sekolah di Indonesia kan temannya, teman SD, teman SMA. Nah, Pasti ini teman kumpul. ya, teman tamatan SD-nya ada di luar negeri semua. Oke. Nah, baru teman pindah lagi ke sini cuma 2 tahun, 3 tahun, Pindah lagi. SMA-nya begitu. Nah, jadi itu problem-problem seperti itu sehingga mereka sedikit mengalami Kesulitan untuk untuk beradaptasi. ya, Pak, ya. Baru enak-enak, baru sesuai di lingkungan Pindah yang baru, lagi. pindah lagi. Iya. Dan kendala bahasa. Berubah lagi ya, Pak, ya? Berubah lagi, masuk ke Indonesia lupa bahasa Indonesia. Oh, sempat lupa ya? Sempat, ya. Pak. Sempat. Kayak Jadi anak saya yang paling kecil itu Zian waktu kita pindah ke Doha dia KG kan. belum bisa ngomong. Oh, belum bisa Belum bisa ngomong. nulis baca, Ya, oke. ngomong udah, Hmm. belum bisa baca tulis gitu. Nah, pulang ke Indonesia setelah 4 tahun di Doha, Bahasa Arab. enggak, dia memang kita masukin ke international school ya. Oke. Tapi waktu di Indonesia kita sengaja memang masukkan ke sekolah negeri Ya. untuk biar belajar bahasa Indonesia Indonesia. dan nggak lupa bahasa Indonesia ya. Mhm. Cuma ya disitulah problemnya, jadi kadang anak kita itu dibully ya. Dibully karena dia lu orang Indonesia, lu gak bisa ngomong Indonesia Ya, gitu. gitu. Sorry ya guys, gue main rambut terus dari tadi karena terus terang panas. Oke. Nggak pakai topi sih. Nggak pakai topi, iya, ini lupa nih. Oh gitu Bu ya kendalanya kalau dengan Iya. anaknya. Tapi akhirnya sekarang sudah bisa teratasi ya. Ya sudah. Karena Oke. ya itu kita memang tidak mengkhususkan untuk sekolah di international school terus tuh enggak, Ya, harus bisa bahasa harus Indonesia. bisa bahasa Indonesia. Tapi sekarang dan Indonesia tidak udah lancar ya bahasa. lancar. Oh, lancar. Karena Orang tamat S1-nya tamat di Indonesia. Ini anak yang nomor 1 ya Pak ya. Satu. Oke, ya paling nggak
Nggak lupa lah. yang kita bicarakan tadi nomor 3. Nomor 3, oke. Nah Pak, Bu, ini sepertinya karena hari semakin panas gitu kan ya. Aku juga nggak mau lama-lama mengambil waktu Bapak dan Ibu, mungkin masih ada kegiatan yang lainnya. Jadi sepertinya guys, kita cukupkan dulu ngobrol-ngobrol bareng Pak Gufran Avero dan Ibu Oke, dan kita nanti akan nyambung lagi di vlog-vlog selanjutnya. Dan nanti kalau saya kedarin lagi, saya pasti akan buat vlog lagi sama beliau dan beliau. Oke, Pak, aku makasih banget Pak. Ini udah vlog yang kedua kali ya, yang kesekian kali lah Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol di channelnya Ardana, dan nanti kita ngobrol lagi di lain waktu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Sukses juga buat Sama-sama. Tapi jangan lupa, jangan lupa nanti Pesona Indonesia datang. Oke, oh iya, Pesona Indonesia itu tanggal berapa Pak? Kau nyanyi di sini. Siap. Mendukung diaspora Indonesia dan acara Indonesia. Kita akan adakan Pesona Indonesia. Oh, tanggal berapa tuh Pak? Ya, rencananya Pak masih dalam opsi tanggal. Ya, masih dalam opsi tanggal. Kalau tidak di akhir Juli, Agustus atau September. Oh, September gitu ya. 3 bulan itu. Di 3 bulan itu. Jadi kita melihat opsi yang terbaik. Sesuai dengan kondisi setempat. Tapi yang jelas kau begitu ini jadi datang. Nyanyi. Siap Pak. Asal diundang aku datang. Kita banyak yang dangdut. Wong sini suka dangdut. Oh, galak dia dangdut. Aku dulu ngomong-ngomong dangdut ya. Sebentar guys, kita ngobrol dulu sedikit walaupun tadi udah ucapan selamat tinggal. Bukan selamat tinggal, maksudnya ucapin mau berpisah, tapi sedikit lagi. Gak apa-apa Pak, aku pernah juga show di Amerika sebagai bintang tamu di San Francisco di Independence Day. Oh iya, jadi nanti aku akan menghibur juga lagu-lagu dangdut ya Pak ya. Tapi jangan bilang dangdut itu kampungan, orang bule suka. Siapa yang bilang dangdut kampungan? Gue punya album dangdut dan gue pernah show di Amerika. Jadi orang sini, orang Australia suka sekali dengan lagu dangdut. Jadi kalau coba nyanyi dangdut ya. Siap, Pak. Aku punya album dangdut juga. Oke guys, jangan lupa ya nanti kalau di Pesona Indonesia, kalian yang ada di Darwin nonton guys ya. Datang ke acara itu, kita support Indonesia guys. Banyak kuliner Indonesia. Kuliner Indonesia, sate, ada kuliner Indonesia guys. Nasi goreng. Wah, mantap sekali. Apalagi apa aja kue-kue Indonesia ada pokoknya. Ada semua. Kalau aku kangennya combro, Pak. Combro kita buat nggak? Buat ya, Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.